Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Sulfan Yuki Pratama dengan NIM 252348. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ulang materi yang sudah dosen sampaikan, yaitu tentang perlakuan panas logam. Kalau mendengar istilah perlakuan panas logam terdengar cukup rumit, padahal sebenarnya konsepnya cukup sederhana, yaitu mengatur proses pemanasan dan pendinginannya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Pada konsep dasar sederhananya, perlakuan panas adalah cara mengubah sifat logam tanpa mengubah bentuknya, hanya mengatur seberapa panas, seberapa lama, dan seberapa cepat logam itu didinginkan. Kalau dianalogikan seperti memasak makanan, bahan yang digunakan sama, tetapi hasilnya bisa berbeda tergantung suhu dan lama memasaknya. Begitu juga dengan logam. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu suhu, seperti seberapa panas logam dipanaskan. Yang kedua, lama penahanan atau waktu pada suhu tersebut. Dan yang ketiga, laju dingin, yaitu seberapa cepat logam didinginkan. Pada dasarnya, semua proses perlakuan panas memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pemanasan. Logam dipanaskan secara bertahap agar tidak mengalami retak karena perubahan suhu yang terlalu cepat. Pada tahap kedua adalah penahanan. Pada tahap ini suhu dipertahankan beberapa saat supaya panas benar-benar merata ke seluruh bagian logam. Kemudian pada tahap terakhir adalah pendinginan. Nah, tahap ini sangat menentukan hasil akhirnya. Pendinginan bisa dilakukan secara lembut atau cepat, tergantung sifat logam yang didinginkan. Lanjut ke suhu kritis baja. Sebelum melakukan perlakuan panas, kita perlu mengenal suhu kritis baja. Sini ada 3 titik penting, yaitu A1, A3, dan ACM. Titik ini merupakan kapan struktur baja memulai berubah menjadi austenit. Setiap jenis baja memiliki suhu kerja yang berbeda karena kandungan karbonnya juga berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan suhu yang sama untuk semua jenis. Yang kelima adalah annealing. Proses pertama adalah annealing. Proses ini baja dipanaskan di atas suhu kritis, kemudian didinginkan secara perlahan di dalam tungku. Tujuan utamanya adalah membuat logam menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dibentuk atau dikerjakan. Selain itu, annealing juga dapat menghilangkan tegangan sisa akibat proses mengerjakan sebelumnya. Karena itu, proses ini sering digunakan sebelum logam dibentuk atau ditekuk. Contohnya seperti palet baja yang nantinya akan dibentuk menjadi bodi kendaraan atau komponen lain. Jika terlalu keras, proses pembentukannya akan sulit. Kemudian ada normalizing. Normalizing prosesnya hampir sama dengan annealing, tetapi pendinginannya dilakukan di udara terbuka. Akibatnya struktur butiran logam menjadi lebih halus sehingga logam memiliki kekuatan yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil normalizing lebih kuat dibandingkan annealing, tetapi masih tetap cukup ulet. Kemudian ada hardening. Hardening adalah proses pengerasan. Baja dipanaskan hingga membentuk austenit, lalu langsung didinginkan dengan cepat menggunakan air atau oli. Pendinginannya yang sangat cepat membuat struktur berubah menjadi martensit yang memiliki kekerasan sangat tinggi. Namun di sini ada kekurangannya. Semakin keras logam biasanya semakin ketat sehingga
lebih mudah retak jika lama digunakan. Kemudian ada media pendingin. Media pendingin sangat berpengaruh terhadap hasil perlakuan panas. Air garam menghasilkan pendinginan paling cepat sehingga logam menjadi sangat keras, tetapi resiko retaknya juga paling tinggi. Air biasa sedikit lebih aman dari sering digunakan. Oli memberikan pendinginan yang lebih lambat sehingga risiko retaknya lebih kecil, sedangkan pendinginan menggunakan udara merupakan yang paling lambat dan paling aman. Jadi pemilihan media pendingin harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada tempering. Karena hasil hardening masih terlalu keras, biasanya dilanjutkan dengan proses tempering. Di proses ini logam dipanaskan kembali pada suhu yang lebih rendah, kemudian didinginkan secara perlahan. Tujuannya yaitu mengurangi sifat keras tanpa menghilangkan terlalu banyak kekerasannya, dan begitu logam menjadi lebih kuat sekaligus lebih tahan terhadap benturan. Di sini ada grafik kekuatan tarik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara suhu tempering dengan kekuatan tarik. Semakin tinggi suhu tempering, kekuatan tarik memang menurun. Namun sebagai gantinya, keuletan logam meningkat sehingga logam menjadi tidak mudah patah. Artinya kita bisa memilih suhu tempering sesuai kebutuhan pengguna komponen. Perbandingan tingkat kekerasan. Di sini kita melihat grafik perbedaan tingkat kekerasan setiap prosesnya. Annealing menghasilkan logam yang paling lunak, normalizing sedikit lebih keras, tempering menghasilkan keseimbangan antara kekerasan dan keuletan, sedangkan hardening menghasilkan kekerasan paling tinggi. Lanjut ke penerapan. Lalu kapan masing-masing proses digunakan? Jika logam akan dibentuk, proses yang paling cocok adalah annealing. Untuk roda gigi biasanya digunakan hardening dan tempering agar permukaannya keras, tetapi bagian dalamnya tetap kuat. Sedangkan pegas dan perkakas menggunakan hardening serta tempering agar mampu menahan beban dan benturan. Jadi setiap proses memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan. Sebagai kesimpulannya, perlakuan panas merupakan salah satu proses yang penting dalam dunia teknik. Dengan mengatur suhu, waktu, dan cara pendinginan, kita dapat mengubah sifat logam sesuai kebutuhan tanpa mengubah bentuknya. Dari 4 proses utama yang perlu diingat adalah annealing, normalizing, hardening, dan tempering, yang masing-masing memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terutama Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah material teknik. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam tutur kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam tutur kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam tutur kata saya saat pembuatan video presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.